Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. La yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah wa inna asyrafal hadits kitabullah wa khairul hadi Hada Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du. Tema pengajian pagi yang dirahmati Allah pagi ini, kami mengajak antum semua untuk bersama-sama mempelajari beberapa ayat Al-Quran, mentadabburinya, dan karena ini dilakukan pada tanggal 2 Zulhijjah, dan dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran ini kita mendapat pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya ingin bersama-sama untuk mempelajari ayat-ayat yang merupakan dasar ibadah kurban. Ayat ini ada di dalam surat As-Saffat, kalau tidak salah ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut nafasnya cepat banget. Wa qala inni zahibun ila rabbi Wakola ini, wakola dan berkata, lan ngendika, sapa sing ngendika? Ibrahim. Wakola lan ngendika Ibrahim, ini sak temene ingsun zahibun lunga sapa ingsun ila maring Rabbi pangeranku, pangeran ingsun. Untuk apa? Menghadap Allah saya agar Allah memberikan petunjuk
nek ngono ge ana persoalan Nabi Ibrahim. Dadak sowan marang Allah ben entuk petunjuk. Apa persoalannya? Wis tuwa ngene, wis 80 tahun punjul kok belum duwe anak. Kok belum duwe anak. Kepengin duwe anak. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi duh pangeran kula barak. Habli mugi panjenengan paring dhateng kula minas sholihin bare ingkang saleh. Mohon diberi anak yang soleh. Bapak Pak Kiai ngendika Nabi Ibrahim sepit umur 80 tahun. Islam. Ya, sepit. Ya. Ketika itu umur Ibrahim kurang lebih 85 tahun. Jadi 5 tahun kemudian setelah sepit, Nabi Ibrahim kok wis umur semene urung duwe anak, kepengin duwe anak, mulane terus sowan marang Allah nyuwun diparingi anak. Fabashsharnahu bighulamin halim. Fabashsharnahu moko paring kabar bungah ingsun hu ing Ibrahim bighulamin kelawan anak halimun kang santun penuh dengan tata krama, budinya luhur, pergi menghadap Allah minta diberi anak, kemudian Allah memberikan kabar gembira. Ini tentunya dengan proses berapa lamanya kita tidak tahu. Akhirnya kemudian Allah memberikan anak kepada Ibrahim yang kalau menurut ceritanya siapa? Terang Pak Sakucin ke nang balik desa Muhammad Wahid Ramadan ya. Setelah terjadi kasus di rumahnya Ibrahim, ya di kampungnya Ibrahim, gebuki recok, kemudian masyarakat menolak dakwahnya Ibrahim, maka kemudian Ibrahim hijrah. Menurut keterangan yang ditulis Ibnu Katsir dalam tafsir ini, hijrahnya kemana? Ke Mekah. Menurut yang saya dengar dari Muhammad Wahid Ramadan di Bali Desa Pagar, istri Ibrahim ketika itu yang namanya Hajar dalam keadaan hamil. Maka kemudian melahirkan di Mekah di dekat dengan Ka'bah, dekat Ka'bah. Dalam keadaan Hajar nifas, Ibrahim pergi karena mendapat perintah
dari Allah. Jadi bayi cenger ditinggal lunga di lembah yang tandus, orang opo-opo, mestinya sangat susah sekali. Ibrahim juga mestinya berat, sing ditinggal ya susah, tapi karena ini perintah Allah maka dilaksanakan. Inilah salah satu ketaatan Ibrahim kepada Tuhannya. Lahir di dekat Ka'bah, berarti Ka'bah pada waktu itu sudah ada. Untuk sing bangun Ka'bah sopo? Ibrahim kah atau yang lain? Dalam buku sejarah Mekah, ini saya beli di Mekah pada waktu saya umroh. Di sini diterangkan ada banyak riwayat yang menerangkan bahwa Ka'bah sudah beberapa kali direnovasi. Riwayatnya ada yang sahih, ada yang lemah. Nah, yang lemah, yang sahih mengatakan bahwa sampai hari ini Ka'bah sudah dibangun kembali selama 12 kali. Siapa yang bangun pertama kali? Dalam buku itu diterangkan yang pertama adalah malaikat. Apa sih bangun malaikat? Berarti sebelum Ka'bah ada di dunia, Ka'bah ini ya mungkin di langit ya, di alam sana sudah pernah dibangun oleh malaikat. Kemudian yang kedua, Adam. Allah mendika, aku nurun ke kowe Adam saka swarga medhun nang donya. Kowe tak barengi karo aku nurun ke omah sing kanggo pusat ibadah. Jadi Ka'bah diturunkan oleh Allah bersama-sama dengan turunnya Adam. Nah, kalau semono kok susah kok Adam membangun wallahu alam. Yang kedua di sini diterangkan yang kedua kali membangun adalah Nabi Adam. Yang ketiga adalah Nabi Sis. Nabi Sis ini adalah salah satu di antaranya anak Adam. Nabi Sis. Kalau dalam pewayangan, Nabi Sis ini punya 2 anak. Yang pertama Sayyid Anwas, yang kedua Sayyid Anwar. Sayyid Anwas ini yang menurunkan para nabi, Sayyid Anwar yang menurunkan wayang. Ini nambah buku berdarah.
Saya dulu pernah membeli buku pedalangan menerangkan seperti itu. Said Anwar punya anak Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal punya anak Sang Hyang Menang. Sang Hyang Menang punya anak Togok, Semar, Bathara Guru dan seterusnya sampai Joyoboyo Mojopahit. Wallahu alam itu benar atau salah, ini cerita yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Nabi Syekh yang membangun Ka'bah yang ketiga. Yang keempat baru Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ketika itu Ka'bah tidak ada bentuk bangunannya, hanya berbentuk pondasi. Nah, kemudian Ibrahim membangun Ka'bah yang ketika itu hanya pondasi, tapi Ibrahim juga memperbaiki pondasinya. Diambilkan dari 5 gunung di daerah Mekah sana. Di samping itu juga dengan batu-batu yang besar, yang sebesar punggung-punggung unta dijejer. Itu pembangunan yang dirasakan oleh Ibrahim. Kemudian yang kelima, Amalikoh. Saya baru tahu nama Amalikoh ini di buku itu. Riwayat hidupnya saya tidak tahu. Yang keenam, Jurhum. Ini saya juga tidak tahu riwayat hidupnya. Yang ketujuh adalah Kusoi bin Kilab. Ini mbahnya Rasulullah, tapi mbahnya apa itu? Mbah Cangga, apa uduk-uduk, apa gantung siwur, apa geplak sente. Saya lupa itu. Tapi kisah mbah kan Nabi. Yang kedelapan, orang-orang Quraisy. Nah, pembangunan Ka'bah oleh orang-orang Quraisy ini berlangsung tahun 18 sebelum Hijrah. Kanjeng Nabi umur 40 tahun diangkat jadi Nabi, kemudian 13 tahun berdakwah di Mekah, baru hijrah. Jadi kalau 18 tahun sebelum hijrah, berarti orang Quraisy membangun kota ini 5 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi. 5 tahun sebelum kenabian. Nah, keistimewaan pembangunan orang Quraisy ini, di mana Rasulullah, bukan Rasulullah ya ketika itu, Muhammad ya, belum menjadi Nabi, ini ikut andil, yaitu ketika Ka'bah selesai dibangun dengan meletakkan kembali Hajar Aswad
padu. Masing-masing ketua suku merasa punya hak untuk mengembalikan Hajar Aswad di tempat semulanya. Yuk keleng-keleng ada rego kasengan. Akhirnya ada salah seorang tua yang punya usul. Ingin ya wae, kau sing meletakkan Hajar Aswad. Pokoknya sopo sesuk sing teko dhisik dhewe mangkene. Semuanya setuju. Ternyata besoknya yang datang paling awal adalah Muhammad. Maka kemudian mereka sepakat ya wis, yang meletakkan kembali Hajar Aswad diserahkan pada Muhammad. Maka kemudian Muhammad gelar sorban, batunya diangkat, kita harus ditetapkan, terus kepala suku diajak, ayo do bareng-bareng iki waktu sing nang sorban diangkat kata. Kemudian Rasulullah mengambil batu itu dari sorban, ditaruh di tempatnya. Itu pembangunan oleh orang Quraisy. Setelah itu siapa lagi yang membangun? Rasulullah meninggal, kemudian kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali diteruskan dengan Muawiyah. Nah, Abdullah bin Zubair ini pernah menjadi khalifah ya, pada zaman Muawiyah. Dia bukan saudara Muawiyah, tapi pernah menjadi khalifah sebentar. Abdullah bin Zubair ini anaknya Zubair. Zubair ini anaknya Sofia. Sofia ini suaminya bernama Awam. Awam ini saudaranya Khadijah. Jadi Zubair ini masih saudaranya Abdullah. Nah, bukan. Anaknya saudaranya Abdullah, Sofia. Abdullah, ada Sofia, ada Hamzah, dan lain-lain. Abdullah Zubair. Yang ke-10 adalah Hujjat bin Yusuf. Kalau tidak salah seorang gubernur pada masa Muawiyah. Yang ke-11 adalah Sultan Murad. Ini termasuk dinasti Muawiyah. Yang ke-12 adalah Raja Fat. Ini sudah generasi Turki Utsmani. Ini membangunnya 1414 Hijriah yang terakhir. Jadi kira-kira 30 tahun yang lalu. Inilah rentetan orang-orang yang membangun Ka'bah. Jadi Ka'bah ini nek cara wong pater ndenengke kuwi rumah tiban. Dulu sering ada cerita, nak kono kayak masjid tiban. Ngerti-ngerti ono orang masih membangun, ngerti-ngerti ono masjid tiban. Ini Ka'bah adalah tiban. Turunnya bersama dengan Adam, yang menurunkan adalah Allah tiba saka langit.
Fabasarnahu bighulamin halim. Ibrahim punya anak. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunay. Mongko nalikane tumeka sapa Ismail balagu sartane Ibrahim as-sa'ya Ismail mulai bisa rewang-rewang nyambut gawe. Ketika Ismail sudah mulai bisa ngerewangi nyambut gawe Ibrahim, kola ngendika Ibrahim, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunay, anakku sayang, inni ara fil manam. Wahai anakku, sak temene aku weruh nalikane turu anni albahuka. Nalika aku turun nang sajroning turun mimpi kok aku nyembelih sira. Panjur maga taro. Mongko ningarono sira maga taro kepiye mungguh panamumu. Anakku, aku turu mimpi makanan kok aku nyembelih sira. Jadi bejar nak turu sira kepriwe. Pak Muhammad Wahid sing nanggung bisa sebetulnya nek pada niku terjadi pada kita. Kok bapak kondo arep nyembelih aku. Bareng anak itu kondo gemblung bapak mbok. Masa anak kok harus disembelih. Ternyata Ismail tidak berkata seperti itu. Qala ya abatis al-matu marusatajiduni insya'allahu minas sabirin. Kola padha kolane memang kene jenenge matur. Nek kola sing arep ngendika Ibrahim ora muni. Memang kene kola diterjemahake matur kene terjemahan Jawa duwe unggah-ungguh. Kola matur sapa Ismail, ya abatis, Pak, wahai bapakku, Ismail dengan melantai mawon matuk maru menapa ingkang dipun dawaken panjenengan dening Allah. Pak, manglakoni mawon dawuh Gusti Allah satajidun. Panjenengan badhe manggi kula, panjenengan badhe ngertos insyaallah menawi Allah ngasaken minas sobirin kula badhe klebet tiang-tiang ingkang sabar. Tegese sabar dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Ketaatan yang luar biasa yang harus ditateni dawuh Gusti Allah. Sabar tegese dipun laksanaken kemawon.
nek dhewe kan mlayu. Falamma aslama wa tallahu lil jabin mongko nalikane aslama wis pasrah. Sapa sing pasrah? Wong loro, Ibrahim kali Ismail. Wa tallahu lil jabin wis nengkringake, sudah meletakkan pelipisnya di tanah. Jadi pelipisnya sudah ditaruh di tanah. Padahal kula Ibrahim Ismail wis turunke madhep kiblat, miring ngulon. Ora miring ngulon, pokoke miringe madhep Ka'bah. Nek nang kene madhep ngulon. Nek nang kene ora madhep ngulon, madhep Ka'bah. Kedua-duanya Ibrahim dan sudah sepakat kesemuanya kalau itu dilakoni mawon. Dilakoni mawon. Keduanya sedangnya ya wis mapan. Ini caranya ini. Wis siap akan disembelih. Ibrahim orang kepengin nalikane sembelih kok weruh raine anake. Ndak ratek. Tetep kewong. Yesus sudah dipegang. Wis dicekel pesane terus dibantu Tuan Gulu. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan sudah digerakkan pisaunya, tapi ternyata ada lembaran perak yang menghalangi antara pisau dengan leher Ismail. Jika ada temu. Setelah itu terjadi, tegese Ibrahim benar-benar nglakoni nyembelih Ismail senajan urung kemono. Wa nadainahu ayya Ibrahim wa nadainahu lan nimbali mundang memanggil nek basa Jawa sing manggil ki Allah tembunge nimbali nek mengundang dari yang rendah ke atas barulah sedundang porung tembunge gitu Mbah Matan sedundang porung wong tuwa nek wong tuwa karo anak terus ditimbali bapak, kalau tundang bapak ditimbali bapak, terus Jawa dengan sudah ngasih. Wa nadainahu ayya Ibrahim lan ingsun Allah nimbali hu ing Ibrahim ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Allah nimbali Ibrahim, memanggil Ibrahim, wahai Ibrahim, qad teman-teman sok data kowe wis benerake, kowe wis nglakoni ar-ru'ya impenmu, kamu sudah melaksanakan perintahku yang riwayat mimpi itu. Inna kadzalika
Nah, demikianlah balasan orang-orang yang berbuat kebaikan. Biwala si Ibrahim bareng wis ditanjake dan nyembelih, ternyata yo ora pedas. Kemudian dibatalkan penyembelihannya. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh ini adalah merupakan ujian yang jelas. Ujian dari Allah kepada Ibrahim dan Ismail. Dan ternyata Ibrahim lulus dalam ujiannya, terbukti betul-betul melaksanakan penyembelihan terhadap Ismail. Wa fadainahu bidzibhin azim. Lan ganti sapa ingsun hu Ismail diganti bizibhin dengan sembelihan azim yang besar. Kok ono swara sing ngandhake cukup wis melaksanakan ujian. Ibrahim oleh memburu. Ono wedhus putih gede. Ya. Ini kambing kibas yang besar warna putih ini sebagai ganti Ismail. Yang disembelih oleh Ismail iki wedhus iki wae. Inilah kemudian menjadi ibadah kurban. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Lan ingsun ninggalake alaihi ing atase Ismail fil akhirin untuk orang-orang kemudian. Jadi proses penyembelihan Ibrahim terhadap Ismail kemudian diganti dengan kambing kibas yang besar. Ini adalah diwariskan kepada generasi setelah beliau menjadi ibadah kurban. Fatarakna alaihi fil akhirin. Sudah betul-betul Ibrahim dapat melaksanakan ujian dengan baik, maka kemudian Allah mengucapkan selamat. Salamun ala Ibrahim. Kalau kita mendapat kemenangan, orang-orang sudah tidak mengucapkan selamat ya Pak Tuhan, kui tertemukan bulan, selamat lulus dalam nilai terbaik, selamat. Ibrahim dan Ismail sudah selesai melaksanakan ujian dengan baik, Allah mengucapkan selamat. Kadzalika najzil muhsinina innahu min ibadina al-mu'minin. Demikianlah kami membalas kepada orang yang berbuat muhsin, berbuat baik. Inna usubuna Ibrahim termasuk hambaku yang beriman. Kok tidak dikandaki beriman? Mengapa Allah mengatakan dia beriman? Karena dia sudah melaksanakan perintah dengan sebaik-baiknya. Jadi orang beriman ini adalah orang yang taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dengan baik, apapun perintahnya. Konsepnya umur 20 tahun dilakoni, terus kon ninggal bayine Ismail sing cenger dilakoni,
kon nyembelih Ismail anaknya yang disayang dilakoni. Nah, orang-orang yang taat seperti itu yang layak disebut sebagai orang beriman. Maka kalau kita ngaku beriman, ya, apapun perintah Allah harus dilaksanakan semua. Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas sholihin. Setelah itu kami Allah memberikan kabar gembira kepada Ibrahim Ishaq dengan kelahiran anak yang kedua yang namanya Ishaq, nabiyan, yang Ishaq juga menjadi nabi termasuk golongan orang-orang yang soleh. Jadi Ishaq adalah adiknya Ismail. Ini Quran menjelaskan seperti itu. Adapun orang-orang Yahudi, penjelasannya adalah kitabnya tidak seperti ini. Yang disebut itu Ishaq, sangat Ismail. Ismail lahir dari Hajar yang budak, tapi kalau Ishaq lahir dari Sarah yang masih darah biru. Jadi Ishaq turun priayi, Ismail turun budak, dan Nabi Muhammad turunane Ismail. Mulane wong Yahudi ora gelem nganggep Muhammad. Tapi kok dudu turunane simbol salah, kok malah turunane Hajar. Aku kan nganggep Muhammad dadi nabi uga anak budak kok. Nah, ini juga Yahudi kemudian juga turunane ning wa barakna alaihi wa ala Allah memberikan berkahnya kepada Ishaq, kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishaq. Wa min dzurriyyati ma muhsinun wa zalimul linafsihi mubin. Dan keturunan keduanya Ibrahim, Ismail, juga Ishaq, itu ada yang muhsin, ada yang baik. Wa zalimun linafsi, tapi juga ada yang menzalimi dirinya sendiri. Senajan kuwi kabeh nabi, tapi juga keturunannya ada yang baik, ada yang buruk. Ceritanya Nabi Yusuf yang 12 orang itu, 11 orang ternyata menzalimi Yusuf dengan nyemplungkan Yusuf ke dalam sumur. Sampai hari ini keturunannya ada yang baik, ada yang buruk, dan kita berharap kita semua ini adalah termasuk keturunan yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Dan pelajaran yang diambil dari ini adalah bagaimana kita sebagai seorang beriman betul-betul taat kepada Allah sebagaimana taatnya Ibrahim dan Ismail. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.